Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batrisya Aulia dengan NPM 2013053170. Saya dari program studi PGSD kelas 3C Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis mengenai materi, organ pernafasan dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Baik, di sini saya akan memaparkan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis mengenai materi, organ pernafasan dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pada skenario ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pendahuluan, yang kedua ada tahap inti, dan yang ketiga ada tahap penutup. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Elemen keterampilan berpikir kritis pada tahap ini adalah fokus. Aspek interdisipliner adalah disiplin IPA sesuai dengan materi pembelajaran. Elemen komponen STEM-nya adalah sains. Bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang peserta didik yang datang paling awal. Yang ketiga, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari tentang organ pernafasan dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Yang keempat adalah pendidik menanyakan terkait materi yang akan dipelajari dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu organ pernafasan? Selanjutnya adalah apa saja organ pernafasan pada manusia? Pendidik menyampaikan cakupan materi dan penjelasan singkat mengenai materi organ pernafasan. Yang kedua adalah tahap inti. Elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama pada tahap ini adalah situation. Aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan PKN. Elemen komponen STEM-nya adalah sains dan teknologi. Bentuk kegiatan pembelajaran pada elemen ini adalah yang pertama, pendidik memberikan stimulus berupa pertanyaan yang mengarah pada pengalaman peserta didik tentang organ pernafasan manusia. Pertanyaan sebagai berikut. Anak-anak, siapa yang pernah melihat atau menghirup asap rokok dari seseorang yang merokok di sembarang tempat? Jika ada, maka dilanjutkan dengan bagaimana reaksi pernafasan kalian ketika menghirup asap rokok tersebut? Apakah kalian merasa sesak nafas atau bagaimana? Peserta didik kemudian menjawab sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Pendidik kemudian menunjukkan video mengenai bahayanya asap rokok bagi kesehatan organ pernafasan yang ada di tubuh manusia, agar peserta didik dapat lebih mengerti. Selanjutnya, pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkan dengan sikap di kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Apakah kalian semua sudah menerapkan dan memahami sikap saling menghargai? Setelah tanya jawab, pendidik menunjukkan video yang berkaitan dengan sikap saling menghargai. Anak-anak, yuk kita perhatikan video yang memperlihatkan sikap saling menghargai berikut ini. Kemudian nanti ceritakan kembali ya. Pendidik dan peserta didik menyaksikan video tersebut. Sudah paham belum mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan organ pernafasan manusia dan sikap saling menghargai? Ada yang ingin menyampaikan pendapat mengenai keterkaitan kedua video tersebut? Elemen keterampilan berpikir kritis selanjutnya adalah clarity. Aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA. Dan komponen STEM-nya adalah sains. Bentuk kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama adalah berdasarkan kedua video tersebut, peserta didik berpendapat bahwa kedua video tersebut saling berkaitan. Anak-anak, asap rokok sangat berbahaya untuk kesehatan organ pernafasan apabila orang lain menghirup asap rokok tersebut dibanding orang yang merokok itu sendiri, dan seharusnya orang-orang yang merokok sembarangan bisa lebih menghargai orang-orang di sekitarnya, yaitu dengan tidak merokok sembarangan.
Yang kedua adalah pendidik mendeskripsikan mengenai organ pernafasan pada manusia beserta fungsinya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan video bahaya asap rokok bagi kesehatan organ pernafasan manusia, pendidik dapat menjelaskan pentingnya dan bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Elemen keterampilan berpikir kritis selanjutnya adalah reason. Aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan komponen STEM-nya adalah sains dan matematik. Bentuk kegiatan pembelajarannya adalah: yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk menyampaikan alasan perlunya memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, seperti yang sudah dijabarkan pada elemen clarity. Anak-anak, apa alasan kalian tentang pentingnya memelihara kesehatan organ pernafasan manusia? Selanjutnya, pendidik meminta peserta didik untuk menghitung berapa kali mereka bernafas dalam hitungan 1 menit. Berikut adalah penjelasannya. Anak-anak, perhatikan dada pada saat naik dan turun. Satu napas lengkap terdiri dari 1 tarikan nafas saat dada terangkat diikuti 1 hembusan nafas saat dada turun. Untuk mengukur laju pernafasan, hitung jumlah nafas selama 1 menit penuh atau hitung selama 30 detik dan kalikan jumlahnya dengan 2. Selanjutnya adalah elemen keterampilan berpikir kritis, inference. Aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan komponen STEM-nya adalah sains. Bentuk kegiatan pembelajarannya adalah untuk menilai kualitas kesimpulan. Pendidik meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan mengenai materi organ pernafasan dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Elemen keterampilan berpikir kritis yang terakhir adalah overview. Aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan SBDP dan komponen STEM-nya adalah engineering. Bentuk kegiatan pembelajaran. Pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada kesimpulan. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu membuat produk yang bernama model paru-paru manusia. Pendidik sudah menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu botol mineral bekas, sedotan 2 buah, balon 3 buah, karet 2 buah, gunting, cutter, lakban, lilin, korek, dan paku. Tahap yang selanjutnya adalah tahap penutup. Bentuk kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama, bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Yang kedua, memberikan soal evaluasi untuk mengetahui hasil capaian materi. Yang ketiga, mengajak peserta didik berdoa sesuai agama masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran. Sekian video pemaparan skenario yang dapat saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.